Sambil share screen ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Filino Merda Stepu. Saya dari Cita Sehat Foundation. Sebelumnya juga ada teman dari Cita Sehat sudah presentasi di hari sebelumnya tentang program klinik. Nah, hari ini saya akan presentasikan terkait ini juga salah satu program dan proyek kita untuk inovasi pelayanan vaksin COVID-19 melalui program mobile vaksin dalam meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya di Kota Solo tahun 2021. Terkait virus corona, ini bukan suatu masalah kesehatan yang baru kita dengar ya, ini sama-sama sudah kita rasakan sendiri gitu, bukan hanya di Indonesia tapi menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Bukan hanya menyerang tatanan layanan kesehatan tapi juga menyerang kesehatan masyarakat di seluruh dunia. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemik dan pemerintah juga sudah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease tahun 2019. Kemudian di kita juga sudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus 2019 sehingga wajib dilakukan untuk upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat data perkembangan kasus COVID gitu, per hari kemarin, ini datanya saya ambil dari Kemenkes. Ini data kasus per 31 Agustus itu ada penambahan 10.534 kasus. Sebelumnya saya lihat juga ada sekitar 5.000 penambahan kasus. Jadi penambahan kasusnya cukup fluktuatif, tapi terus bertambah gitu. Walaupun ada yang turun besoknya, tapi kemudian ada lagi yang meningkat di hari kemudian. Gitu. Jadi ini tetap menjadi perhatian bagi Indonesia dan dunia. Kemudian ini Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi vaksin ini diharapkan bisa menurunkan sedikit keparahan atau penambahan kasus COVID gitu. Untuk herd immunity, kekebalan imunitas, kan kalau teorinya 70-80 dari seluruh penduduk Indonesia baru terbentuk herd immunity. Jadi harapannya vaksinasi ini baik itu dia yang sifatnya terpusat ataupun mobile ini bisa menurunkan kasus penderita COVID-19. Ini tujuan penelitian ini mengetahui inovasi pelayanan vaksin COVID-19 melalui program mobile vaksin. Ini 44 titik di Kota Solo. Dan sampai sekarang juga programnya masih berlangsung ya, beberapa untuk vaksin keduanya. Ini kerjasama dengan Dinkes Solo. Kemudian metode penelitiannya, kita menggunakan jenis kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Kemudian kita coba kombinasikan dengan teori Rogers, gitu, teori tentang keuntungan relatif, kesesuaian dan kerumitan pada saat pelaksanaan mobile vaksin ini. Ini alur koordinasi terkait kegiatan. Biasanya kegiatan ini kita sebelumnya berkoordinasi dulu dengan Dinkes Kota Solo, spesifik Kota Solo. Kemudian dari hasil diskusi dengan Dinkes Kota Solo kita diarahkan untuk ke puskesmas karena ini kan mobile lah. Jadi dari satu wilayah ke wilayah lain itu tempatnya berpindah-pindah terus 44 titik ini. Jadi kita harus koordinasi dengan puskesmas terkait karena vaksin dan sebagainya itu dari Dinkes. Dari puskesmas kita ambilnya. Kemudian kita setelah dari puskesmas, arahnya kita langsung koordinasi dengan kelurahan. Jadi koordinasi ini terkait kesiapan, kemudian kesiapan lokasi, tempat, kemudian peserta itu arahannya langsung dari kelurahan untuk menyiapkan peserta. Kemudian dari kelurahan dia akan koordinasi langsung dengan kader Posyandu, Linmas dan lain-lain, gitu ya. Organisasi yang ada di kelurahan. Kalau terkait alur kegiatan sama seperti arahan dari kita mengikuti NIS dari Kementerian Kesehatan terkait vaksin, kita menggunakan alur pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran itu peserta datang untuk dites dulu ini ya, vitalnya, suhu dulu, kemudian nanti di meja pendaftaran akan dilihat fotokopi KTP karena ini sasarannya ada lansia, spesifik untuk lansia. Jadi tidak ada anak di bawah usia 17 tahun, jadi
harus bawa KTP atau KTP, walaupun kalaupun dia tidak tinggal di Kota Solo, jadi harus ada surat domisili yang menyatakan beliau tinggal di situ. Kemudian akan diinput datanya di meja pendaftaran, kemudian dilakukan screening oleh dokter kita. Nah, screening ini dilakukan tensi, kemudian cek suhu kembali, kemudian nanti akan pendalaman terkait kondisi kesehatan oleh dokter. Kemudian kalau memang kondisinya memang fit dan memungkinkan untuk divaksin, baru akan diarahkan ke meja vaksinasi atau vaksinator, dilakukan oleh vaksinator. Kemudian setelah itu akan diarahkan untuk observasi, meja observasi gitu. Dan akan dipantau selama 30 menit untuk melihat ada atau tidaknya kejadian KIPI gitu, kejadian ikutan pasca imunisasi. Baik, ini hasil penelitian. Kita lihat dari analisis aspek keuntungan gitu. Hasil wawancara kita dengan dinas kesehatan, kemudian puskesmas terkait, kepala puskesmas dan unit layanan terkait yang menangani khusus vaksin, dengan adanya program ini, mobile vaksin ini memang sangat membantu karena akan dari segi jangkauan itu memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas vaksin gitu, apalagi buat lansia yang dia memang ada keterbatasan untuk akses layanan mendapatkan vaksin. Jadi ini bisa dijemput, kemudian yang dia lansia disabilitas kita jemput dengan mobil ambulans dan sebagainya gitu. Kemudian kita sudah menyesuaikan alur semua bisnis proses kita sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis dari kementerian, kemudian koordinasi dengan puskesmas juga setempat gitu. Dan tetap ada kerumitan pada saat menjalankan program mobile vaksin ini, karena memang kita kolaborasi dengan sektor terkait, maka akan memastikan kolaborator kita benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya ketersediaan vaksin itu dari puskesmas dan sebagainya. Jadi untuk ruangan kita harus memastikan ruangan itu ada jaringannya, kemudian ventilasinya bagus dan sebagainya. Untuk mobile vaksin di Kota Solo ini kita sasarannya spesifik ya, lansia dan pralansia. Kemudian tadi persyaratan untuk menerima layanan ini adalah membawa fotokopi KTP, tinggal di wilayah Kota Solo, kemudian pada saat ini memakai masker pada saat menerima layanan. Untuk fasilitas mobile vaksin ini kita menyediakan 2 dokter, 5 perawat, 3 difungsikan sebagai mengecek tanda vital, kemudian 2 vaksinator. Kita juga membawa relawan untuk admin pendaftaran PCare, kemudian kita juga menyediakan ambulans untuk mobile ketika misalnya ada KIPI untuk dirujuk ke rumah sakit dan sebagainya. Juga difungsikan untuk menjemput lansia dengan kondisi disabilitas yang tidak bisa memungkinkan untuk mobilisasi jalan gitu ke lokasi, jadi kita jemput menggunakan ambulans. Kita juga menyediakan anafilaktik kit, oksigen, kemudian vaksin karir, kulkas ya, kita juga ada kulkas untuk memastikan bahwa kondisi vaksin juga dalam keadaan baik gitu ya, antara suhu 2-8 derajat. Kemudian semua tim kita juga menggunakan APD, kita juga menyediakan alkes, termogan, dan tensimeter. Tiap kegiatan satu kegiatan ini peserta kita 100-150 lansia. Ini capaian vaksinasi buat untuk lansia di Kota Solo ya, untuk vaksin dosis 1. Jadi kita memang konsep mobile vaksin ini kita menyediakan fasilitas vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi lengkap. Jadi ini ya. Jadi vaksin 1 dan vaksin 2 itu dapat dari layanan kita. Jadi kita tidak hanya memberikan dosis 1 tapi dosis 2-nya juga gitu. Jadi paketnya lengkap. Vaksin 1 kita melayani 2.150 lansia, kemudian dosis 2 ini masih berlangsung 1.585 sampai saat ini masih berlangsung. Secara tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung ini kita berkontribusi, kalau ini spesifik di Kota Solo, target lansia itu 60.000, kita 2.150, jadi berkontribusi 4% terhadap target capaian vaksin di Kota Solo. Ini kesimpulan dari segi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, keuntungan dari teori Roger bahwa keuntungan relatif ini mobile vaksin ini lebih mudah menjangkau pelayanan. Jadi
keterbatasan masyarakat, terutama lansia, untuk mendapatkan akses pelayanan vaksin, kita mudahkan dengan kita datang langsung ke lokasi-lokasi masyarakat. Ke 44 titik tadi kita langsung berkoordinasi dengan kelurahan, kemudian kita juga berkoordinasi dengan Linkes, kader posyandu untuk data lansia yang memang belum divaksin, kita kemudian datang ke rumah, menjemput, dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan akses dalam pemberian vaksin. Kemudian kesesuaian kita juga sesuai, jadi semua tahapan mulai dari pendaftaran, screening, jadi akses sistem dan pelaporan di piket kita lakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemenkes, jadi mulai dari pendaftaran, cek NIK, kemudian observasi, kemudian peralatan dan perlengkapan ketika misalnya ada kondisi KIPI berat, kita juga sudah menyediakan anafilaktik, kemudian kita menyediakan oksigen, ambulans kita juga diperbantukan untuk mobile ketika misalnya ada kondisi-kondisi yang harus diantar ke rumah sakit atau dirujuk. Jadi memang konsep mobile vaksin kita di sini ini satu paket lengkap. Jadi puskesmas support untuk vaksin setiap harinya, dan kita lengkap mulai dari pendaftaran dan sebagainya, itu semuanya dari kita admin dan sebagainya. Jadi puskesmas mengawasin sebagai pengawas dalam menjalankannya kegiatan ini setiap hari. Kemudian dari kerumitan, karena ini sifatnya kolaborasi dari sektor-sektor terkait, jadi setiap harinya kita harus memastikan kemudian koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan sebelum hari H. Karena kan ini mobile dari satu lokasi ke lokasi lainnya, setiap hari berubah, lurahnya berubah, gitu, posyandunya berubah. Jadi ini yang harus kita pastikan ketika hari H, untuk tempat sudah tersedia, sirkulasi udaranya juga memadai, gitu ya. Kemudian penyusunan tata letak, kemudian kursi tunggu dari pendaftaran, komposisinya dari peserta yang kira-kira 150 peserta, pendaftaran itu kursinya ada berapa, jadi tidak menimbulkan kerumunan. Kita juga harus memastikan ketika kita memberikan pelayanan mobile vaksin ini, program 5M juga harus tetap kita memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu juga yang harus kita pastikan. Dan koordinasi dengan lurah juga kita harus memastikan agar tidak menjadi kerumunan, kita pakai jam-jam, terpal jam. Jadi misalnya RW atau RT ini nanti di jam berapa, jadi kita pakai terpal. Jadi menghindari kerumunan dan sebagainya. Jadi ini yang dia mungkin koordinasinya juga harus lebih clear agar nanti di lapangan tidak terjadi hal-hal yang malah membuat kerumunan dan malah membuat jadi tempat penyebaran virus kayak gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa dalam program mobile vaksin ini kita juga berkontribusi terhadap pencapaian vaksinasi di Solo itu sebesar 4% dari target di Kota Solo sebesar 60.000 tadi ya, 60.000 lansia. Baik, itu mungkin dari saya, ini referensi. Ini tadi memang konsep kita adalah kalau saya berpikirnya tidak ada program yang bisa dijalankan sendiri. Jadi sekarang itu zamannya main kolaborasi ya, yang sinergi kolaborasi antar semua sektor terkait. Jadi apalagi corona ini bukan hanya menyerang sektor kesehatan, tapi sektor pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini langkah kita untuk sama-sama membangun, berkontribusi, dan berkolaborasi untuk Indonesia dan dunia lebih baik. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.